Halo semuanya, selamat datang di Al Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini aku akan membahas atau menceritakan satu kasus yang terjadi di Jakarta Utara, di mana kasus ini sangat mengerikan karena korbannya dibunuh dengan sangat brutal dan mungkin ya sedikit agak susah untuk dibayangkan. Karena jujur ini benar-benar brutal. Aku aja waktu menceritakan atau membaca gitu, merangkum artikel ini kayak bayanginnya tuh kayak serem banget gitu. Dan aku juga akan menceritakan kronologi lengkapnya, jadi jangan di skip kalau misalkan kalian nggak mau ada informasi yang ketinggal. Jadi ya seperti biasanya tetap tenang dan cari tempat yang nyaman. Dan berikut ini adalah kronologi lengkap mutilasi wanita tanpa kepala. Semuanya berawal dari pengungkapan polisi terhadap satu peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh pria bernama Fauzan Fahmi terhadap perempuan berinisial SH yang jasadnya ditemukan tanpa kelapa di daerah Muara Baru, Jakarta Utara. Yaitu tepatnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 lalu. Awal mula dari kejadian ini yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 kurang lebih sekitar pukul 9 siang. SH itu meminta Fauzan untuk membawakan ikan tuna dan menyuruhnya untuk menemuinya di salah satu hotel di daerah Muara Karang, Jakarta Utara. Terus pada 17.30 sore, Fauzan itu baru datang untuk menemui SH di hotel tersebut. Dan kamar yang dipesan oleh SH itu adalah kamar bernomor 502. Namun, pada saat Fauzan itu datang, Fauzan itu tidak membawa apa-apa, padahal sebelumnya si SH itu sudah menyuruhnya untuk membawa ikan tuna. Tapi ya pada saat itu Fauzan cuma bilang ke SH bahwa kalau misalkan kamu mau ikan tuna ya silakan ambil aja di rumah nanti gitu. Dan akhirnya ya udahlah ya nggak apa-apa. Terus dan nggak lupa pada saat itu mereka itu sempat cicip-cicip sebentar di hotel itu. Dan menurut keterangan tersangka dia itu sempat melakukan hubungan badan sekitar 1 kali. Terus habis nyicip-nyicip sebentar, tersangka itu langsung balik ke rumahnya. Dan singkatnya, waktu menunjukkan pukul 9 malam. SH dari hotel itu akhirnya memesan satu ojek untuk menuju ke rumah Fauzan yang berada di daerah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Tujuan dari SH sendiri itu adalah mengambil pesanan ikan tuna yang tadi sudah dijanjikan. Sesampainya di depan gang sekitar rumah Fauzan, SH itu menghubungi Fauzan untuk dijemput di dekat rumahnya itu. Namun pada saat SH sudah di depan rumah Fauzan, SH itu nggak mau naik ke lantai 2 karena alasannya ya takut sama istri Fauzan dengan kata-kata SH yang waktu itu cukup menyakitkan. Nah, terus dari sinilah gara-gara perkataan yang membuat sakit hati itu, tersangka itu tersulut emosinya dan langsung mencekik korban dari belakang menggunakan lengan tangan kanan dan tangan kirinya dengan sangat kuat. Sampai-sampai tubuh dari SH itu lemas dan akhirnya terjatuh. Dan selanjutnya, Fauzan membaringkan tubuh korban di jalan depan rumahnya dan kemudian dari arah depan tersangka itu kembali mencekik dengan menggunakan kedua tangan kurang lebih sekitar 20 menitan. Sampai-sampai pada saat itu muka dari SH ini itu membiru dan tidak bergerak lagi atau bisa dibilang ya meninggal dunia. Jujur dari sini tuh sebenarnya aku ada pertanyaan karena si pelaku tuh membaringkan korbannya di sebelah mananya itu aku nggak paham gitu ya. Masa selama dia dibaringkan di jalan gitu nggak ada orang tahu atau mungkin ada orang lewat gitu. Dan ya aku tuh membaca artikel beritanya memang aku bacanya agak bingung pas merangkum. Tapi ya mungkin kita bisa simpulkan atau anggap saja dia itu membaringkan korban itu di jalan di depan rumahnya yang mungkin memang keadaan jalan waktu itu sepi gitu aja. Nah, terus setelah itu si pelaku itu masih emosi, dia itu benar-benar meluapkan semua amarahnya kepada si SH. Bahkan
Sampai ada momen dia itu benar-benar berpikir dan melakukan hal yang sangat keji banget. Yaitu si Fauzan itu memotong leher korban dengan pisau dan dia juga segera mengambil kantong dan karung kecil. Dan saat itu juga dia itu memotong leher korban kurang dari 2 menit. Bayangkan betapa kejinya dia, betapa sadisnya orang ini. Dan setelah itu kepala dari korban itu dimasukkan ke kantong plastik dan dimasukkan kembali ke karung kecil tadi. Dan yang kemudian disinilah momen dimana tersangka itu benar-benar menjadi manusia di atas psikopat. Bayangin aja, dia tuh mengupas kulit telunjuk dan jempol tangan kanan kiri korban. Terus korban itu ya mengupas itu semua, itu bagaikan orang yang kayak ngupas kulit ceker ayam gitu kan ya. Jadi dengan mudahnya dia itu kayak menyayat gitu kan. Setelah itu kulitnya itu dibuang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, atau dia mungkin berpikir bahwa hal itu akan menghilangkan identitas dari si korban. Sementara itu tubuh korban itu lalu diangkat pelaku ke lantai 2. Namun karena darah dan tubuh korban itu berceceran, akhirnya tersangka itu melepas celana dalam korban dan mengelap darah yang ada di lantai itu dengan celana dalam tersebut. Sedangkan tubuh korban itu dia simpan dan ditutup dengan selimut. Ini sih benar-benar serem banget dan kejam banget menurutku. Terus waktu beralih pada pukul 11 malam di mana pelaku keluar rumah untuk membuang kepala korban di dekat pintu air Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Hingga pada akhirnya keesokan harinya pada hari Senin 28 Oktober 2024 pelaku itu membeli perlengkapan untuk membungkus jasad korban seperti kayak karung besar, kardus bekas, dan tambang dan juga tali rafia. Ya dengan tujuan dia itu ingin mengikat dan merapikan membungkus tubuh korban gitu biar efisien membuangnya gitulah. Terus beralih pada hari Selasa 29 Oktober 2024, seorang karyawan SPBU menemukan sebuah kardus dan karung di belakang pelabuhan Muara Baru. Karyawan itu sedikit agak penasaran karena memang bentuk dari kardusnya itu membuat curiga. Akhirnya ya dia itu melapor ke polisi dan polisi juga tiba dengan anjing pelacak yang kemudian dengan cepat membuka bungkusan itu yang ternyata isinya adalah satu jasad perempuan tanpa kepala. Dan sadisnya lagi, jadi tubuh korban itu diikat dengan tali gitu. Jadi tangan sama kakinya itu diikat gitu, dirapikan. Ya kayak bungkus-bungkus packing barang gitulah ya. Jujur aku dari tadi merinding karena ini syutingnya malam. Tapi ya singkatnya akhirnya polisi itu menemukan bagian kepala dari jasad itu sekitar pukul 12 malam, yaitu tepatnya di belakang rumah warga, dan kepala itu ditemukan sekitar 600 meter dari penemuan jasadnya. Dari barang bukti yang sudah ditemukan itu, akhirnya pihak kepolisian itu segera mencari pembunuhnya, dan polisi ya langsung bisa mendeteksi siapa yang membunuhnya. Polisi juga akhirnya membekuk Fauzan di kediamannya di Penjaringan Jakarta Utara sehari berselang setelah kejadian itu. Dari hasil pemeriksaan Polda Metro Jaya, polisi itu menjerat tersangka dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun penjara. Dan ada pertanyaan kenapa kok nggak dihukum sebagai tindakan hukuman yang berencana kayak di pasal 340 KUHP, karena ya memang pembunuhan ini bukanlah pembunuhan rencana gitu. Ini menurut bukti dan keterangan tersangka semua itu dilakukan secara spontan. Dan ya itu adalah kronologi lengkap dari kasus jasad ditemukan tanpa kepala. Jujur ya ini itu sebenarnya sedih banget gitu. Semoga ya keluarganya dari yang ditinggalkan itu bisa tabah, bisa ikhlas meninggalkan sanak keluarganya yang dibunuh secara tragis. Dan mungkin pesan yang bisa diambil dari sini adalah ya mungkin kalau misalkan kita gak suka sama orang atau mungkin kita mau ngomong sama orang, kita harus dipikir berkali-kali. Jangan sampai kata-kata kalian itu membuat orang lain sakit hati dan melakukan hal yang sangat keji seperti di video sekarang ini, di kasus sekarang ini. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian ya, aku sangat mengapresiasi kalian yang masih setia di YouTubeku.
Jujur aku merasakan sendiri memang naiknya YouTube itu susah banget Rek, dan aku juga nggak apa-apa juga sih, karena aku dari sini tuh kayak merasakan orang-orang yang mungkin dulunya itu orang-orang besar, sekarang kayak Om Deddy, kayak orang Mas Ferry Irwandi dan lain-lain. Beliau-beliau menjadi orang hebat karena sebelumnya beliau juga punya membangunnya mungkin juga sedikit agak susah atau mungkin susah banget. Jadi kayak aku juga menikmati proses ini, dan sekali lagi aku mengapresiasi, terima kasih buat kalian yang subscribe di YouTubeku dan masih setia di YouTubeku. Dan mungkin itu aja ya. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Jujur aku ngantuk banget ya.